Oke, baik. Kayaknya nggak nambah lagi mahasiswanya. Cuma ada 12 orang. Kita mulai kuliah aja ya. Eh, baik, saya akan coba. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, baik, hari ini materinya adalah AMDK, air minum dalam kemasan. Ya, kalau dibilang AMDK orang mungkin nggak semua orang tahu, tapi kalau dibuat kepanjangannya orang akan tahu adalah air minum di dalam kemasan. Jadi air minum dalam kemasan ini sebenarnya adalah air yang tidak asing buat kita dan juga ya mau nggak mau ini adalah teman Anda ketika Anda mau berpergian, mau kemanapun, pasti Anda akan gunakan air minum di dalam kemasan. Ya. Nah, jadi materi air minum dalam kemasan ini saya akan bagi beberapa bagian, tapi nanti kita akan lebih banyak ke tanya jawab. Kemudian saya juga akan berikan apakah air minum itu fakta atau mitos. Ya, jadi lebih ke aplikasinya ataupun penggunaan terhadap air minum dalam kemasan. Nah, apa yang dimaksud dengan AMDK? AMDK ini saya coba cari-cari itu pengertiannya juga nggak nemu. Tapi ada satu yang membuat bahwa AMDK berdasarkan SNI ataupun standar nasional itu adalah air minum di dalam kemasan. Jadi air yang diolah dengan perlakuan khusus dan dikemas di dalam botol atau kemasan lain yang memenuhi persyaratan air minum. Ya. Jadi tetapi tidak semua minuman yang dikemas di dalam botol itu bisa diminum. Ya, warna boleh sama tapi isi bisa berbeda. Nah, itu juga ada syarat-syarat khusus sehingga minuman itu dikatakan adalah air minum di dalam kemasan. Ya. Nah, ini adalah sejarah dari kemasan, dari minuman yang ada di dalam kemasan. Sebenarnya AMDK itu pertama kali diproduksi itu sudah lama sekali. Jadi tahun 1845 ada seorang ilmuwan Hiram Rickers di Polandia. Dia mencoba untuk berpikir bagaimana cara membuat minuman seperti itu. Ataupun dia berpikir bagaimana supaya minuman yang dia buat di rumah itu bisa dia bawa. Tahun 1845. Sudah lama sekali. Itu di Polandia. Nah, kemudian di Prancis juga pernah tahun 1863 itu Napoleon III. Napoleon III ini adalah seorang kerajaan ya, raja di Prancis yang dia memprakarsai adalah minuman-minuman yang bisa dibawa. Jadi waktu itu 1863 itu masih perang dunia pertama ya. Ya, pertama atau kedua ya. Jadi dia coba buat bagaimana supaya tentara-tentara yang ada di jalanannya itu bisa minum air. Ya, selain mereka bawa dalam bentuk namanya apa ya? Can ya. Tempat simpan air itu. Nah, kemudian tahun 1968 ada seorang ilmuwan, dia awalnya adalah ahli kimia, juga salah satu penemu PET. PET ini adalah kemasan plastik, kemasan botol, atau dikenal dengan PET atau PET, polyethylene. Nah, si Nathaniel ini adalah yang pertama sekali membuat sebuah kemasan dalam membuat minuman di dalam kemasan. Nah, tahun 1968 itu di Amerika waktu itu. Nah, pertanyaannya adalah di Indonesia sejak kapan? Nah, di Indonesia itu juga ada tahun 1973. Namanya Tirto Utomo. Nah, kalau kalian masih ingat itu PDAM itu pasti Tirta ya. Nah, asalnya dari situ. Asal dari penemunya adalah Tirto sebenarnya, Tirta. Tirta itu air ya. Tirto Utomo. Saya nggak tahu juga ini apakah keluarga besar dari Soeharto. Ya, tapi saya baca-baca mungkin beliau juga profilnya ada kaitannya dengan presiden yang kedua. Nah, ini pada tahun 1973 penemunya di Indonesia adalah Tirto Utomo. Walaupun nanti kita menemukan lagi
beberapa pengusaha yang membuat minuman di dalam kemasan. Nah, kemudian kita coba lihat berapa jumlah konsumsi air minum dalam kemasan di dunia. Nah, sebenarnya Indonesia itu termasuk yang sangat kecil dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Ya, pertumbuhannya, tapi masih juga salah satu objek yang menarik buat negara-negara lain untuk bisa masuk ke Indonesia menjual airnya. Nah, di Indonesia ini masih kecil konsumsinya. Karena kenapa? Orang masih mau masak air sendiri dan minum. Tapi kalau di beberapa negara itu sudah nggak bisa masak lagi air. Karena memang kebutuhan air yang sangat kecil atau kecil sekali, sehingga mereka harus membeli airnya. Ya, jadi kalau di Indonesia, kalau di daerah-daerah itu masih gratisan lah ya. Tapi kalau di beberapa kota-kota besar nyari air bersihnya susah. Nah, itu yang menjadi salah satu patokan. Jadi kalau kita lihat ada beberapa negara Indonesia itu adalah jumlah per kapita yang mengkonsumsi air minum dalam kemasan itu sangat kecil. Nah, bahkan di Arab juga kecil. Saya nggak tahu ini kenapa di Arab lebih kecil, tapi di beberapa negara lain seperti di Eropa, Italia salah satunya adalah itu konsumsi AMDK-nya sangat tinggi. Jadi memang air minum itu diperjualbelikan. Justru semakin kecil kemasannya, harganya akan semakin mahal. Nah, itu masuk lagi ke dalam mix marketingnya. Ya, jadi konsumsi air minum di dalam kemasan di dunia itu sangat tinggi di Eropa. Ya. Nah, kalau kita lihat dari data grafik yang ada, pertumbuhan konsumsi AMDK di Indonesia pada tahun 1998 ya, atau dari tahun 2005 sampai dengan 98 itu konsumsinya adalah meningkat. Jadi kalau kita lihat dia akan naik 26% per tahun. Jadi kalau kita hitung nilainya adalah sekitar 4 triliun rupiah atau 9 miliar liter ya per tahunnya. Jadi ini juga menjadi salah satu peluang bisnis. Sekarang jual air tuh banyak duit gitu. Dibandingkan jual yang lain, paling mudah itu jual air. Tetapi tidak semudah punya air masukin dalam kemasan kemudian ditutup kemudian dijual, nggak bisa juga. Ya, tapi memang butuh proses dalam bagaimana mengemas minuman itu dalam sebuah kemasan. Nah, untuk AMDK ataupun air minum dalam kemasan itu memiliki syarat sendiri. Jadi apakah air yang kita ambil kemudian melihat warnanya sudah putih, tidak berbau itu sudah bisa minum? Tidak, ya. Jadi tidak semua minuman yang berwarna putih atau tidak berwarna itu memiliki syarat mutu yang bisa diminum. Ada beberapa hal yang paling penting. Ini nanti Anda kalau mau lihat boleh cari. Ini SNI-nya AMDK 01355 tahun 2006. Tetapi yang paling penting adalah komposisi ini tidak ada sama sekali. Ya, jadi komposisi ini seperti timbal itu minimal 0,05, tapi jarang sekali. Tembaga ini ada beberapa minuman yang mengikuti, kemudian kadmium, raksa. Raksa ini potensi kalau misalnya area-area daerahnya itu memang banyak raksa. Jadi biasanya di pertambangan. Jadi kalau pertambangan emas itu raksa itu pasti ada. Jadi kandungannya minimal harus 0,01. Jadi sangat kecil ya. Itu air mineral. Jadi kalau Anda lihat pada tabel ini ada air mineral, ada air dimineral. Nanti ada perbedaannya antara air mineral dengan air dimineral. Yang pasti air mineral adalah air yang mengandung mineral. Ya, jadi ada kandungan-kandungan mineralnya. Tapi kalau di mineral, mineralnya tidak ada sama sekali. Ya, nol. Nah, yang paling urgent biasanya kalau Anda iseng ya, lihat di tempat orang isi ulang, dia sebelah kiri di dindingnya atau sebelah kanan pasti dia tempel surat izin AMDK-nya. Ya. Dan yang paling penting dia akan lihat adalah berapa jumlah E. coli yang ada. Jadi E. coli itu salah satu bakteri yang bisa membuat Anda sakit perut. Nah, tapi jumlah E. coli ini tidak semua orang itu sama komposisinya. Jadi ada orang yang kena E. coli ya 4 APM per 100 mili dia sudah sakit perut.
ya. Tapi di dalam air mineral itu harus kurang dari 2 atau 0. Ya, jadi itu adalah batas minimum 2 untuk syarat mutu air minum dalam kemasan. Ya, jadi nanti ini poin yang paling penting ya. Kalau perak, kobal, raksa ini biasanya hanya bagi tertentu saja, tetapi kalau yang air-air mineral itu biasanya ini memang ada beberapa yang ditambahkan. Ya, ada nih karena orang membutuhkan mineral jadi ditambahkan di dalam air mineral tersebut. Nah, selain tadi SNI, ada juga peraturan dikuatkan dengan peraturan Menteri Kesehatan itu tahun 1990, Permenkesnya tahun nomor 416 ya. Nanti bisa lihat sendiri bagaimana syarat-syarat dan pengawasan kualitas air. Saya nggak tampilin semua karena ini hanya sebagai informasi. Nah, beberapa misalnya kadar maksimumnya berapa ya. Yang pasti air itu tidak boleh berbau dan tidak boleh berasa. Kalau udah berasa jadi lari ke minuman yang lain. Itu parameter secara umum. Nah, kalau kimia organiknya ada standarnya. Jadi ada standarnya berapa ppm yang dibolehkan, ya. Nah, kalau yang kimia organiknya juga seperti itu, kimia organik dari beberapa, tapi ini biasanya jarang sekali. Benzen, kemudian deterjen. Nah, ini biasanya adalah efek-efek yang terjadi akibat proses waktu pembersihan atau waktu proses pengisian air minum ke dalam botol dan sebagainya. Nah, unsur-unsur ini kandungannya sangat-sangat kecil yang memungkinkan terkontaminasi. Tapi ada beberapa memang dia ikut dengan air tersebut, ya. Nah, proses pengolahan AMDK ini ada empat konsepnya. Yang pertama adalah air itu adalah ditampung dulu, yang dinamakan dengan air baku. Nah, setelah itu baru diolah, baru didesinfeksi, baru diisi dalam kemasan. Nah, jadi titik kritisnya adalah didesinfeksi sama pengisian. Jadi di titik inilah yang nanti memang bakterinya banyak. Kalau ini udah pasti banyak, ya. Nah, di titik proses pengolahannya juga yang memiliki komponen yang sangat penting, ya. Nah, coba kita lihat. Wah, nggak kelihatan ya tulisannya, tapi saya jelasin aja. Nah, ini adalah salah satu gambar skema proses pengolahan air minum dalam kemasan. Jadi kita mulai dari sini. Jadi ini adalah sebuah pipa, ya. Jadi kalau kita lihat, ini adalah warna ini adalah pipa, ini adalah tabung, ini adalah sebuah filter, ya. Kemudian ini adalah tempat pengukuran atau penyaringan, ya. Jadi air gitu begitu masuk ke dalam tabung, kemudian disaring dulu. Ada yang modelnya adalah air dari sumbernya disaring dulu, dimasukkan ke dalam tabung, ya. Ini adalah pengolahan bakunya, tabung, kemudian baru difilter. Nah, proses filter air ini ada banyak metodenya. Ya, ada menggunakan filtrasi yang manual, ada yang menggunakan filtrasi menggunakan seramik atau keramik, ada juga yang menggunakan karbon, ada yang menggunakan sinar. Nah, beberapa perusahaan MDK itu sudah menggunakan sinar. Jadi sinar infra yang membunuh, ya. Nah, kemudian setelah selesai didiamkan air dalam beberapa jam, biasanya adalah 2 kali 24 jam atau 3 kali 24 jam. Biasanya perendamannya seperti itu. Ditunggu airnya dulu, kemudian baru disaring, kemudian dimasukkan ke dalam tabung yang memiliki sinar infra dan kemudian diukur dan disaring lagi, kemudian diberikan desinfektannya, baru kemudian diamkan beberapa saat, baru nanti air itu baru bisa didistribusi. Nah, proses ini adalah proses yang sangat sederhana karena di Indonesia masih bisa pakai air air tawar, air bersih. Nah, kalau Anda ingat itu kasus tsunami, itu air yang ada di sungai yang tempat buang mayat, ya, atau mayat-mayat banyak, air sampah diubah menjadi air bersih dalam waktu 2,5 jam. Ya, saya nggak tahu Anda udah lahir atau belum, atau Anda masih kecil waktu itu.
dulu waktu masa tsunami itu ada 4 tempat, satu di Lambaru, satu lagi di Simpang 5 prosesnya. Mesin itu saya nggak tahu dibawa kemana sekarang. Jadi ada satu mesin yang diberikan oleh Italia dan negara Prancis untuk Aceh pada saat itu untuk menyaring air kotor menjadi air bersih. Ya, jadi prosesnya seperti ini konsepnya. Nah, saya juga pernah kunjungi di sebuah perusahaan pengolahan air di Eropa. Itu kalau di Eropa itu mereka nggak punya air tanah, beda dengan kita. Kita banyak sekali air. Jadi mereka itu menggunakan air laut, dia ubah menjadi air minum. Jadi air laut itu asin, ya. Jadi ada proses namanya adalah desalinitasinya. Jadi air yang ada di laut diambil, dimasukkan dalam tabung, dalam wadahnya, dalam baknya, kemudian didiamkan, kemudian disalinisasi, dibuang garamnya, diendapkan, diberikan desinfektan, kemudian baru didiamkan, dan itu prosesnya adalah hampir 7 sampai 14 hari. Sehingga menghasilkan air yang bisa layak diminum. Makanya di beberapa negara Eropa itu AMDK itu adalah air minum yang memang langsung bisa diminum. Jadi air di rumah Anda buka kerannya langsung diminum, ya. Tapi dengan syarat Anda tidak boleh minum ketika kondisi airnya panas. Karena ada yang namanya kalker kapur ya. Ada kapur di dalam pipa sehingga nanti kalau Anda minum akan menambahkan kapur atau zat kapur dalam minuman tersebut. Nah, itu salah satu proses pengolahan airnya. Konsepnya sama, tetapi bedanya kalau di beberapa negara lain dia akan ada satu step lagi, itu adalah proses baik itu desalinitasinya atau juga proses filterisasi menggunakan infra. Ya, itu aja yang membedakannya. Nah, ini beberapa konsep. Ini adalah pengolahan, nggak kelihatan ya tulisannya. Ini adalah air limbah, ya, air limbah, kemudian bak proses limbah, kemudian disaring, kemudian dimasukin dalam filter, dan filter ini baru nanti keluar airnya. Nah, kalau Anda lihat, kalau di kampung-kampung ya, airnya kuning, kemudian dia buat penyaringan air dengan proses filtrasi, yang isinya adalah arang aktif, kemudian batu, pasir, hijau, dan sebagainya, disusun, sehingga nanti akan disaring, dan air itu akan berubah warna menjadi lebih jernih. Nah, itu prosesnya sama, pada dasarnya itu adalah konsep dasar yang secara alami, tapi ini adalah secara industrialnya. Oke, baik. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ya, sambil kuliah boleh ditanya. Nah, kemudian kita coba lihat lagi, ini adalah proses sama ya. Jadi ini adalah proses di negara-negara agraris. Jadi ada air, ini air baku namanya, raw water. Kemudian ada presedimentasi, jadi air hujan terendam, masuk ke dalam tanah, kemudian diaduk ya. Kemudian ada flokulasi, yaitu mikroba-mikroba yang mati kemudian mengapung, kemudian dia terpisah, kemudian dipisahkan lagi melalui proses sedimentasi dan juga filtrasi. Nah, kemudian pada penampungan ada namanya adalah preklorin atau klorinasi. Nah, proses klorinasi ini yang biasa terjadi kalau Anda pakai air PDAM, ada baunya bau kaporit. Ini dia, proses klorinasi namanya. Proses penjernihan. Nah, proses klorinasi ini banyak bentuknya, banyak metodenya. Ada yang menggunakan bahan-bahan yang alami dan juga ada menggunakan bahan kimia. Jadi proses klorinasi ini adalah pemisahan komponen-komponen yang kotor dan juga yang bersih sehingga komponen ini bisa menjadi terpisah menjadi dua suspensi. Makanya muncul adalah namanya proses preklorinasi. Ya. Nah, ada 4 jenis minuman, ya. Jadi mudah-mudahan ini nggak tidur ya. 4 minuman. Yang pertama adalah air mineral. Itu adalah pH-nya 6 sampai dengan 8,5. Kemudian air di mineral. Air di mineral ini adalah air yang memiliki pH 5 sampai dengan 7.
lebih rendah, mineralnya sudah dihilangkan. Kemudian air beroksigen. Jadi air mineral beroksigen ini memiliki pH 6 sampai dengan 8. Dan untuk di mineral, air beroksigen ini memiliki 5 sampai dengan 7,5. Nah, kalau di Eropa, air oksigen ini sangat mahal harganya. Ya, saya ingat sekali itu kalau di Prancis namanya adalah air gazes. Ando gazes s'il vous plaît gitu ya. Jadi satu gelas minuman yang beroksigen satu gitu ya. Ingat sekali saya. Jadi ada lagi yang air pH-nya tinggi atau elektrolisis maupun ionisasi yang memiliki kisaran pH 8 sampai dengan 5 sampai dengan 9,7. Apa kira-kira contohnya air elektrolisis? Ada yang bisa jawab? Apa kira-kira contohnya? Air minum yang pH-nya tinggi atau elektrolisis atau maupun ionisasi? Pocari ya. Kangen water masuk nggak, Pak? Gimana? Kangen water gitu, Pak. Nah, kangen water itu masuk ke mana ionnya? Ya, masuk. Ya, kangen water masuk ke 9 dia ya. 7, 8, 9 kalau nggak salah saya. Bisa juga masuk pH ketinggi. Nah, kalau kangen water itu dia sudah ada pH-nya. Nanti tinggal pH-nya berapa. Sekarang banyak minuman yang menjual sesuai dengan pH-nya. Karena orang menggunakan sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kalau Anda masuk ke supermarket yang merah kuning biru, ya, Indomaret, merah kuning biru. Jadi Anda masuk itu pasti dia jual minuman air putih itu sudah ada labelnya. Ada yang tulis langsung pH 7,5 ada, ya kan? Ada yang buat pH-nya 9 ada. Ya, jadi ini beberapa jenis air minuman yang memang sudah diklasifikasi menjadi 4 jenis minuman. Ya, oke, baik. Ada pertanyaan? Bapak, saya izin bertanya. Boleh. Dari semua jenis minuman itu, minuman yang mana Pak yang paling bagus untuk kita konsumsi sehari-hari? Apakah yang oksigennya tinggi atau pH-nya tinggi atau pH netral, Pak? Nah, kalau mana yang paling bagus, itu adalah yang paling bagus air mineral. Kalau yang paling bagus adalah air mineral. Nah, kalau air di mineral, itu air yang tidak ada kandungan mineralnya. Tapi tergantung orangnya tinggal di mana. Ya. Nah, kalau air beroksigen juga bagus, tetapi untuk orang yang memang kurang oksigen. Biasanya ini orang di pegunungan. Atau orang tinggal di laut. Laut biasanya banyak oksigennya. Kalau pH ini adalah, air yang ber-pH itu adalah orang yang memang memiliki penyakit-penyakit khusus, ataupun yang misalnya dia darah rendah, ataupun dia memiliki hal-hal yang lain lah, sehingga dia harus meminum minuman yang air pH-nya tinggi atau elektrolisis. Tapi sebenarnya yang paling bagus itu adalah air mineral, yang di pH-nya adalah 7 sampai dengan 8,5. Itu air yang paling aman, yang paling bagus. Nah, kenapa ada yang 6 pH-nya? Ya, ada beberapa minuman ya 6 juga masuk ke dalam kondisi air mineral. Ya, jadi paling bagus adalah air mineral. Ya, ada lagi yang mau tanyakan? Pak, saya mau bertanya, Pak. Silakan. Kan saya pernah lihat itu minuman mereknya Equal yang dari kaca itu warna hijau. Ya. Nah, itu harganya itu sekitar 20 ribuan, Pak. Berbeda dengan air mineral biasa. Itu yang membuat bedanya, Pak? Apa pH-nya gitu? Oke, baik. Ya, jadi Equal, kemudian Monefresh, ya, itu harganya itu bisa sampai 50 ribuan. Ya, kalau memang harganya sangat mahal. Nah, itu adalah air mineral. Ya, dia ada dua tuh. Ada biasanya kalau kayak Equal itu dia ada dua. Ada yang air mineral, ada yang air beroksigen. Nah, kenapa dia bisa mahal? Itu yang buat mahal dia itu adalah proses ozonisasi dia. Jadi air itu mahal karena memang benar-benar kandungan dia itu terkontrol dengan baik. Jadi air kemudian dia olah menjadi air mineral itu memang benar-benar sudah sangat-sangat bagus. Jadi maksudnya dia terkontrol berapa jumlah oksigennya, berapa jumlah kandungannya, itu sudah terkontrol dan itu fix. Nah, itu yang membuat kenapa harga Equal itu lebih mahal. Ya.
Sama satu lagi kawannya adalah Everest. Everest itu juga sangat mahal. Dia botolnya juga bukan botol plastik, tapi biasanya botol kaca. Dan itu juga Anda dapatkan di beberapa hotel ataupun di bintang-bintang 5. Ya, hotel bintang 5 atau di restoran-restoran mahal. Kalau restoran-restoran biasa, Anda nggak akan menemukan air minum itu. Nggak ada yang beli. Air minum satu botol, nggak sampai 1 liter, harganya itu 50.000. Ya, Anda pulang beli aqua galon cuma 25.000. Jadi nggak ada. Tapi itu dia prosesnya, dan itu sudah terkontrol, dan itu menjamin bahwa air itu memang benar-benar bagus. Kandungan di dalam air itu sangat terkontrol sehingga harganya mahal, dan juga satu lagi memang ya sama ya kayak orang bilang makan merek gitu ya. tapi memang benar kok, Equal memang airnya memang berbeda. Tapi kalau yang tidak biasa minum, orang nggak mau minum, tawar, gak ada rasa apa-apa. Ya, tapi itu tergantung kembali lagi kepada kita. Ya, oke, Iqbal. Ya, jadi itu memang sudah terkontrol airnya, memang benar-benar terkontrol sehingga dia bisa jual mahal. Makanya saya bilang tadi di awal, kayaknya jual air itu menguntungkan. Ya. Oke. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Bapak izin bertanya, Silakan, Fani. kalau minuman di dalam kemasan itu kan biasanya Pak ada tanggal kadaluarsanya. Biasanya itu dari pihak perusahaan itu menilai dari apanya Pak? Bukannya air itu, kalau kita bilang air itu ya pasti nggak punya waktu kadaluarsanya, dan patokan kadaluarsanya itu dari segi apanya ya Pak? Oke, baik. Nah, air minum itu biasanya kalau secara umum tidak ada tanda kadaluarsa. Karena air itu bisa kita konsumsikan kapanpun. Nah, kenapa dibuat ada tanda kadaluarsa? Karena kalau air saja, air minum, air mineral, Anda ambil masukin dalam kotak atau PET atau gelas, Anda tutup, itu dalam beberapa saat, 2 minggu itu akan berjamur. Kenapa bisa berjamur? Karena dia masih ada oksigen di dalamnya. Ketika air itu dibiarin, ketutup dengan sempurna tetapi masih ada oksigen di dalamnya, pasti dia akan berjamur. Jadi akan licin. Kalau Anda mau coba boleh Anda tutup, kalau Anda punya alat pengemas Anda tutup aja, nanti di pinggirnya itu akan licin. Kenapa? Berarti ada mikroorganisme yang hidup dalam bentuk anaerob, ya. Nah, makanya ada masa kadaluarsanya. Jadi air itu kapan dia bisa berubah. Nah, dari mana kita bisa melihat masa kadaluarsa itu adalah dari proses perubahan air itu. Nah, air itu kalau berubah, yang pertama kan yang paling utama adalah bau dan rasa. Satu lagi adalah warna, ya. Kalau pH kan Anda harus cari TDS, cari alat untuk menguji, dan tidak semua orang punya alat, ya kan? Dari tampilan Anda bisa lihat. Saya nggak tahu Anda pernah lihat nggak? Ini mohon maaf, saya bukan menyebut sebuah merek, tapi ada sebuah merek yang Anda beli minuman airnya, dalamnya ada nyamuk. Ada, ya, saya nggak sebutan mereknya. Jadi Anda minum air nyamuk. Nah, makanya satu lagi kenapa botol air minum mineral itu adalah transparan. Itu dia salah satu alasannya. Supaya Anda melihat tidak ada apapun di dalamnya. Jadi kalau ditanya apakah air minum itu memiliki masa kadaluarsanya, jawabannya secara umum tidak ada masa kadaluarsa, tetapi masa simpan air tersebut ada. Masa simpan ini tergantung dari kemasan yang dikemas. Anda mengemas di kemasan apa? Nah, kemasan inilah yang menentukan bahwa air yang disimpan dalam air mineral yang disimpan di dalam botol tersebut atau di dalam wadah tersebut bisa disimpan selama 1 tahun, 6 bulan, atau 1 tahun, 2 bulan. Umumnya, semua minuman-minuman yang di dalam botol itu masa kadaluarsanya itu adalah sekitar 18 bulan. Umumnya. Ya, tapi mereka biasanya nggak nulis. Karena secara umum, ditanya ada kadaluarsa tidak ada. Yang membuat dia ada kadaluarsa atau tidaknya adalah si kemasan yang dia gunakan. Ya. Kalau misalnya kemasan plastik itu ada yang namanya adalah nanopolimer. Ada namanya adalah salah satu reaksi polimer terhadap mikro peroksida atau mikrohidroksida
yang nantinya akan bereaksi dengan botol tersebut. Jadi air mineral bereaksi dengan polimer yang ada di dalam pada masa tertentu. Atau juga salah satu contoh lain, Anda boleh misalnya Anda punya botol aqua dan satu lagi botol minuman merek lain. Anda masukin di dalam mobil, kemudian Anda pergi panas-panas, Anda tinggalin, kemudian Anda ambil air minumnya, Anda cium aja. Kalau yang aqua nggak bau sama sekali. Tapi kalau yang merek lain, saya nggak sebutin mereknya, Anda cium itu bau. Baunya dari mana? Dari proses polimer tadi. Proses panas itu menyebabkan si plastik itu bereaksi sehingga masuk ke dalam air, sehingga itulah menjadi sebuah kadaluarsanya. Ya, jadi tingkat kadaluarsanya itu dilihat dari produk yang ataupun kemasan yang dikemasnya. Ya. Oke, Fani, ada lagi yang lain mau ditanyain? Silakan. Ada? Kalau nggak ada kita lanjutin ya. Nanti kalau mau ditanya boleh sambil saya terangkan atau saya sampaikan, nanti boleh ditanya. Oke, baik. Saya mau lihat, ini ada beberapa pertanyaan, nggak banyak. Saya ingin buat seputar air minum dalam kemasan, mitos atau fakta. Silakan Anda nanti menjawab. Ya. Air beroksigen itu dapat meningkatkan performa fisik. Menurut Anda mitos atau fakta? Silakan. Mitos atau fakta? Air oksigen dapat meningkatkan performa fisik. Jadi kita minum air oksigen bisa buat semangat yang tinggi, bisa buat ini. Mitos atau fakta? Ada yang bisa jawab? Silakan, partisipasinya boleh salah kok, nggak harus benar jawabannya. Menurut Fakta? saya Ya boleh. Fakta atau mitos? mitos, Pak. Mitos. Ada yang bilangnya fakta? Nggak ada. Ya, itu mitos. Ya, jadi tubuh mengambil oksigen melalui sistem pernapasan dan berpusat dari organ paru-paru, bukan dari air. Ya, ini sama kasusnya pertanyaannya. Ketika Anda setelah divaksin, Anda minum air kelapa banyak-banyak. Sama jawabannya. Itu mitos atau fakta? Mitos. Mitos. Ya, itu mitos. Jangan salah. Oke. Ya ini seperti saya katakan tadi. Oke, yang kedua, konsumsi air di mineral jangka panjang tidak dianjurkan. Mitos atau fakta? Air di mineral ini adalah air yang tidak mengandung mineral, tapi dalam waktu yang lama dianjurkan atau tidak? Mitos atau fakta? Fakta, Pak, menurut saya. Karena Fakta. kan dia tidak mengandung mineral. Oke. Ada lagi yang mau jawab? Mungkin ada yang mau jawab mitos kali? Ada. Kita coba lihat jawabannya ya. Mungkin ada yang jawab. Fakta ya. Jadi sebenarnya minuman yang kita minum itu harus mengandung mineral. Bahkan kalau Anda tahu, orang itu sengaja beli mineral, menambahkan di dalam air minumnya. Ya, itu ada tuh. Saya lupa itu tahun berapa yang lagi ngetren ya. Ngetren banget. Kalau sekarang ngetrennya saya nggak tahu ngetren apa. Kalau 2 tahun yang lalu masalah serum ya, serum awet muda dan sebagainya. Sekarang saya lupa kemarin. Nah, ini ada ya. Jadi itu adalah fakta bahwa kita dianjurkan untuk minum air mineral, bukan di mineral. Jadi kalau lama-lama kita nggak punya kandungan mineral, itu akan mengganggu fungsi tubuh dan sebagainya, pencernaan dan sebagainya. Ya, oke. Next. Mitos atau fakta, air pH tinggi tidak bisa meningkatkan pH darah. Air pH tinggi tidak dapat meningkatkan pH darah. Ada yang bisa jawab? Jawabnya 2 kok. Mitos atau fakta? Menurut saya fakta. Fakta. Mitos. Mitos kalau saya, Pak. Mitos, asal mitos. Yang lain? Mitos, Pak, mitos. Mitos. Tinggal jawab 2 aja kok, mitos atau fakta, nggak susah. Itu fakta. Ya, jadi air minum yang pH-nya tinggi atau air alkali tidak mengubah pH darah. Karena tubuh manusia akan mengatur pH darah itu dalam tubuh dalam keseimbangannya. Jadi nggak bisa dia
ya. Jadi memang tidak bisa mengubah pH darah sama sekali. Ya. Ini seperti saya katakan tadi, minumannya adalah salah satunya Pocari, ya. Saya nggak tahu Anda pernah lihat atau dengar itu orang minum air infus. Air infus itu sebenarnya adalah air alkali ya dan sebagainya. Oke, baik, coba lihat lagi. Mitos atau fakta, air di mineral bisa menurunkan berat badan. Saya rasa Anda sering tuh dengar tuh, minum air dong yang banyak biar cepat turun badannya. Cepat kurus Mitos, gitu. Pak. Kalau menurut Mitos. saya mitos. Mitos. Oke, ada yang jawab fakta nggak? Air di mineral bisa menurunkan berat badan. Minum air banyak-banyak, ternyata nggak kurus, jadi gembung. Mitos atau fakta? Mitos. Mitos, Pak. Mitos ya. Jadi nggak benar berarti ya. Jadi berat badan ditentukan oleh asupan makanan atau energi yang Anda makan. Nggak tergantung dari jumlah minum Anda. Jadi Anda mau minum 12 gelas, ya udah 12 gelas aja juga nggak apa-apa gitu ya. Nah, kalau Anda makan di bawah kebutuhan energi, berat badan Anda akan berkurang. Jadi makanan yang akan membuat Anda berat badannya nambah atau tidak, ya. Oke, baik. Nah, mitos atau fakta, terlalu banyak air mineral membahayakan tubuh karena kandungan mineralnya. Mitos, Pak. Mitos, Pak. Mitos. Oke, coba kita lihat. Mitos, ya benar. Jadi kandungan mineral yang meningkatkan di dalam air mineral tidak membakaran kalori, tetapi air itu apabila berlebihan atau tidak berlebihan itu mengikuti aturannya. Jadi sebenarnya gini, air mineral itu hanya dapat membantu mencukupi asupan mineral dalam tubuh kita. Ya, jadi dia hanya menambah saja. Ya, tidak benar ya, terlalu banyak air mineral kita akan bahaya tubuh, enggak. Jadi nanti akan disaring lagi. Jadi semua yang kita masuk dalam mulut disaring lagi, kemudian nanti yang bisa dimanfaatkan, yang nggak bisa dimanfaatkan masuk ke dalam ginjal, nanti dari ginjal baru yang bentuknya cair dikeluarkan lewat urin dan yang padat melalui anus. Ya, jadi itu adalah prosesnya. Kelebihan ada, makanya kalau Anda misalnya makan vitamin C terlalu banyak, salah satu contoh, Anda pasti pipisnya warnanya kuning. Atau Anda yang paling ketara lagi Anda makan durian, pipisnya bau durian. Ya, kenapa? Itu kelebihan purin ataupun kapur yang ada di dalam durian, sehingga dia nggak bisa diterima oleh tubuh terlalu banyak, sehingga dibuang dalam bentuk baik itu urin maupun juga dalam bentuk BAB dan sebagainya. Ya, oke, baik. Tadi mitos dan fakta. Sekarang adalah seputar pertanyaan tentang air minuman di dalam kemasan. Ya, siap ya? Nanti kita coba tanya lagi nih. Nah, bahan apa yang digunakan untuk menjernihkan air di dalam pabrik air minuman dalam kemasan? Yang Anda tahu, kira-kira bahan apa aja yang digunakan untuk menjernihkan air? Kaporit, Pak. Arang aktif. Oke, arang aktif, kaporit. Ada lagi? Ada lagi? Tawas. Siapa lagi? Ada lagi? Kita coba lihat jawabannya apa. Jadi sebenarnya di dalam air itu kita kan membutuhkan koagulan. Jadi koagulan ini adalah satu zat kimia atau bahan kimia yang bisa menarik kotoran-kotoran itu. Itu namanya koagulan. Jadi biasanya kotoran yang ada di dalam air bersih itu adalah senyawa besi. Salah satunya yang alami adalah tawas, kaporit, ya, dan beberapa bahan-bahan yang lain. Nah, jadi memang kalau Anda pernah melihat orang bersih sumur, kuras sumur ya, setelah dikuras semua, kemudian dia taruh kaporit, dia taruh jaring, kemudian dia taruh hijau, pasir, dan tawas. Nah, ini akan berubah. Nah, senyawa kimia yang lain apa? Itu tadi, kaporit. Ya, kaporit itu bisa menggumpalkan koagulannya sehingga dia bisa lebih jernih. Oke. Baik, pertanyaan yang kedua, apakah air mineral dalam kemasan botol dapat langsung dikonsumsi? Jawabannya pasti ya.
Iya, Pak. Iya, Iya, kenapa? pasti, Pak. Pasti. Kenapa? Udah ada jawabannya. Ya pastilah. Karena namanya juga air minum kan, bukan air cuci tangan. Jangan salah nanti pergi ke warung makan ada air di dalam apa namanya di dalam baskom kecil, itu bukan air minum ya, air cuci tangan, air kobokan. Nah, jadi air dalam kemasan mineral sudah pasti bisa diminum. Kenapa? Karena dia sudah memiliki proses tadi yang tadi saya tunjukkan gambarnya. Proses penyaringan, reverse osmosis yang dinamakan dengan RO. Ada minuman RO, ada heksagonal, ada air isi ulang. Nanti Anda lihat apa perbedaannya, ya. Dan harganya juga pasti berbeda kan, kalau Anda lihat. Nah, itu semuanya adalah aman dikonsumsi. Yang membedakannya adalah tingkat kandungan mineral yang ada di dalamnya. Jadi, hampir semua minuman yang ada di dalam kemasan botol umumnya bisa diminum karena sudah melalui proses penyaringan, RO, dan proses-proses lainnya sehingga kondisinya bisa aman. Yang pasti sudah mengikuti surat sesuai dengan Permenkes 416 atau tadi SNI ya, SNI tentang AMDK. Baik. Nah, mineral apa saja yang terkandung di dalam air? Kira-kira ada yang tahu? Kalsium, Kalsium, Magnesium, Pak. Natrium. magnesium. Besi, Selenium. Oke. Jadi biasanya kalau yang namanya mineral itu ujungnya dia. Magnesium, kalsium, natrium, selenium, ya, dan lain-lainnya. Nah, ini adalah kandungan-kandungan mineral yang ada di dalam air. Nah, berapa pH dan tahu TDS ini? Ada yang tahu apa itu TDS? TDS. Singkatan dari apa? TDS? Singkatan dari Total Dissolved Solid. Bahasa Indonesianya apa? Dia alat ya, Pak? Ya, jadi sebenarnya adalah berapa total padatan ataupun kandungan terlarut ya, yang benarnya ya. Berapa kandungan terlarut. Tapi TDS ini biasanya alat ya. Kalau yang pernah buat hidroponik pasti punya alat TDS ini. Ya, TDS ini untuk mengukur dia berapa jumlah TDS-nya. Tapi nggak semua orang punya ya. Jadi makanya ini adalah alat salah satu alat ya. Jadi selain pH meter, kita bisa melihat kandungan air itu namanya adalah total dissolved solid atau total zat terlarut. Ya, jadi pH air itu bisa kita ukur. Jadi 6 sampai dengan 8,5 dan tidak boleh lebih dari 500 ppm. ppm tahu ya, part per million ya, per million ya. Seper ya. Oke, baik. Kita lanjut ya. Air pH 8 untuk apa kira-kira? Untuk minum ya. Untuk apa kira-kira? Ya. Jadi air pH 8 itu masuk ke dalam air minum alkali namanya. Nah, tadi yang nanya kangen waternya. Biasa kangen water tuh dia masuk ke dalam pH 8 ke atas tuh dia. Ya. Nah, ini fungsinya sangat baik adalah untuk menonaktifkan pepsin atau enzim utama penyebab reflux asam lambung. Jadi orang-orang yang sakit asam lambung biasanya dianjurkan untuk minum air yang pH-nya 8. Makanya banyak yang berpendapat bahwa minum air kangen water dengan pH tertentu itu bisa membuat kesehatan tubuh Anda lebih baik dan sebagainya. Ini dia kenapa orang menganjurkan untuk minum kangen water dan sebagainya. Saya bukan promosi ya, tapi itu adalah teorinya. Oke, ini dia TDS yang tadi Fani nanya. Ini memang alat, namanya alat. Nah, berapa kira-kira TDS air minum yang baik? Ada yang tahu berapa TDS-nya? Di bawah 1000 mg. Ya, oke. Tapi ini berdasarkan WHO, air yang kita konsumsi itu memiliki TDS di atas 100.
ppm atau TDS di bawah 100 ppm itu masih aman ya, tapi tidak bervitamin. Biasanya semakin tinggi vitaminnya memiliki TDS-nya itu di atas 100. Jadi kalau yang suka berhidroponik itu ada alatnya namanya TDS juga. Jadi dia kan dicampur ya dua benda, yang satu warna hijau, yang satu warna hitam ya. Kalau hidroponik ya, yang A dan yang B. Nah ketika dicampur Anda ukur dulu TDS-nya. Kalau Anda nanamnya kangkung itu sekitar mainnya di 1000 sampai 1200. Tingkat vitaminnya ya. Jadi dia mengandung vitaminnya sangat tinggi, itu berarti nilai ppm-nya juga sangat tinggi. Alat pengukur sih sebenarnya ini, tapi air yang layak diminum itu adalah di atas 100 ya. Oke, ini sudah lari dia. Sebentar ya. Oke. Kenapa dia lari? Oke. Nah, apa saja yang termasuk bahan buatan yang menjernihkan? Tadi kayaknya sudah ya. Air yang sering banyak digunakan, ya. Tadi sudah ya. Tawas, kaporit, ada juga PASA, klorid, tawas, batu gamping, ya. Ini adalah yang saya katakan tadi, ditaruh batu, dan ini adalah untuk filtrasi air, ya, proses filtrasi air. Nah, bagaimana ciri-ciri itu? Yang pertama adalah tidak berwarna. Kalau berwarna berarti nggak bersih. Berarti bukan air mineral namanya. Berwarna banyak kayak minuman berwarna, tapi bukan air mineral namanya. Nah, memiliki rasa tawar, minum atau bersih, ya. Tidak memiliki bau, bebas bakteri, dan memiliki suhu normal. Nah, ini yang paling penting. 4 nomor 5 ini paling penting. Bebas bakteri. Bakteri ini adalah salah satunya adalah E. coli. Karena jumlah E. coli itu akan menentukan Anda sakit perut. Di atas 7 atau 8, Anda bisa masuk rumah sakit. 14 E. coli yang Anda masuk ke dalam tubuh Anda, itu Anda bisa nginap di rumah sakit. Ya, di atas itu Anda bisa nginap di Batu Nisan. Ya. Tinggal berapa jumlah E. coli yang ada. Tetapi anak-anak gelandangan 14 E. coli dia masih bisa hidup. Ya, jadi tidak semua orang tingkat E. coli itu sama, ya, tergantung dari daya tahan tubuh seseorang. Nah, memiliki suhu yang normal artinya adalah airnya. Kalau airnya naik turun, panas dingin, itu akan merusak. Jadi sehingga air minum itu tidak baik sama sekali, ya. Nah, dari manakah asal minuman air kemasan? Ya, kayaknya udah tadi ya. Ini ada satu lagi. Nah, di Indonesia sebenarnya perintis air minum tadi itu kan tadi kita bilangnya adalah si Tirto Utomo ya. Nah, ada orang Belanda yang dulunya tinggal di Indonesia, namanya juga kita jajahan Belanda ya. Seorang Belanda kelahiran tahun 1870 memperkenalkan namanya Hygia. Sampai saat ini ada satu alat air minum yang namanya Hygia. Anda boleh cek di Google. Hygia itu adalah salah satu produk air minum kemasan yang oleh Hindia Belanda waktu itu. Tahun 1910, sebenarnya ini udah lama sekali. Ya, zaman Belanda di Semarang, dan itu mereka menggunakan air yang ada di pegunungan. Di Jawa Timur dimasukin ke dalam botol melalui proses filtrasi yang sangat sederhana, kemudian dijual, ya. Nah, konsep-konsep ini sebenarnya sudah lama, sama juga tahun 1910 atau 1912 itu ada konsepnya di minuman teh botol. Jadi teh botol awal, kalau Anda tahu sejarahnya teh botol itu awalnya adalah orang berpikir bagaimana cara menjual teh tapi bisa dibawa pulang. Ya, jadi awalnya itu mereka memasukkan teh itu dalam satu tempat dandang ya, sih namanya, dalam tempat wadah minuman yang banyak, kemudian mereka pergi ke pasar dibagi-bagikan. Tapi gelasnya harus dikembalikan. Nah, gimana cara supaya dia bisa bawa pulang ke rumah? Nah, inilah ide awal sehingga bagaimana air itu bisa dibawa pulang. Nah, ini juga pada tahun 1910-an lah, 1912-an itu awal dari minuman teh botol itu muncul, ya, sampai saat ini. Nah, itu sudah zaman Belanda ya, sejak zaman Belanda itu sudah ada sebenarnya, tapi tidak terpublikasi sehingga
apa namanya tidak terlalu terpublish informasi tentang air minum di dalam kemasan di Indonesia. Nah, apakah aqua termasuk air mineral? Jawabannya apa? Iya, Pak. Iya, ya. Jadi sebenarnya air mineral, air aqua itu adalah salah satu air mineral. Kenapa? Karena itu adalah berasal dari air yang dari pegunungan vulkanik, ya. Di mana sih pabrik aqua? Di Gunung Sibolga. Di Di mana? Sumatera Utara ya, Pak. Aduh, lupa, Pak. Di mana? Sibulangit ya. Ya, di Sumatera Utara dan itu adalah di dekat Pegunungan Toba. Jadi Pegunungan Toba itu adalah salah satu pegunungan vulkanik. Nah, pegunungan vulkanik ini pasti mengandung mineral yang banyak dan dia juga memiliki air. Jadi makanya aqua itu adalah memang awalnya benar-benar air gunung ya, air dari gunung yang diambil, disaring, difilter, dibuang semua mikro atau bakteri yang ada di dalamnya sehingga kemudian dikemas. Dan dia tidak perlu ditambahkan lagi mineral karena memang airnya sudah mengandung mineral yang tinggi karena itu adalah berasal dari pegunungan vulkanik. Ya biasanya kalau pegunungan vulkanik memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Ya. Oke, air like mineralnya tadi udah kayaknya ya 100 ya. Nah, atau ini ppm-nya. Ya, kalau RO itu ada antara 0 sampai dengan 20 ppm dan sebagainya. Ya, jadi ada istilah air adalah RO, reverse osmosis, AA, air isi ulang, air RO, kemudian ada heksagonal, atau lagi apa ya? Tetra ya, tetragonal ya. Sebenarnya air itu adalah sama. Jadi air isi ulang itu adalah air yang disaring pertama sekali, kemudian sisa air isi ulang itu disaring lagi menjadi RO. Air RO disaring lagi menjadi heksagonal. Air heksagonal dicair lagi menjadi heptagonal dan sebagainya dan seterusnya ya. Jadi makanya harganya lebih makin disaring lagi makin mahal, tetapi semakin tinggi disaring kandungan mineralnya itu semakin hilang. Ya. Nah, berapa kira-kira pH air Zam-Zam? Biasa nih kan kalau musim haji orang minum air Zam-Zam. Sekarang aja nggak ada haji lagi. Lama-lama hajinya jadi gelar. 10, Pak, 11. Kira-kira ya, kira-kira 10 atau 11 ya. Dan itu pH-nya sangat tinggi. Ya. 10 atau 11, 11,5 dan 10 lah. Nah, jadi kalau misalnya ada yang iseng-iseng orang 2 tahun yang lalu, apa setahun yang lalu itu ada kasus orang bikin air Zam-Zam di Indonesia itu di Semarang ya. Nah, itu bisa dicek. Sebenarnya lewat pH-nya aja udah tahu itu benar Zam-Zam atau tidak. Jarang sekali air minum itu bisa dibuat sampai dengan 10 sampai dengan 11 pH ya. Nah, ini memang air yang khusus ya. Dan itu juga sudah melalui proses penyaringan dengan teknologi fiber. Ya. Oke, jadi pH ini nggak asing kalau buat kita ya. Saya hanya menyampaikan aja pH itu adalah skala ya. Jadi asam sama basa ya. Umumnya kan lebih bagus itu adalah di netral ya, D7, 8, 9 dan sebagainya. Tapi kalau sudah masuk 9 ini ada produk-produknya. Kalau Anda bisa lihat kalau misalnya asam itu masuk kemarin buah, kopi, strawberry, minuman, susu itu di 7 ya. Telur itu di 8. Nah, kalau yang sudah sangat basah dan sebagainya itu masuk ke bahan kimianya. Ya, pemutih dan sebagainya itu sangat basah dan sebagainya. Tapi kita lebih aman tuh berada di 10 sampai dengan 5, 6 dan sebagainya ya. Ini kan apa namanya makanan-makanan yang kita konsumsi. Jadi skalanya 1 sampai dengan 14 ya. Jadi pH itu 1 sampai dengan 14 ya, jangan salah ya. Nah, biasanya pH-nya ada 1 sampai 7 ya, bersifat asam dan sebagainya. Nah, ini dia. Yang normal itu berapa? 7 ya. Jadi pH yang normal itu adalah 7, di atasnya ada lebih basah, ini adalah lebih asam. Hanya simbolnya saja. Oke. Berapa air RO? Apakah sehat untuk diminum? Mana yang lebih sehat Anda minum?
RO kah atau air isi ulang? Air isi ulang. Nggak tahu, Pak. Bingung jawabnya. Ya, air isi ulang atau RO? RO. Sama nggak air isi ulang sama RO? Hah, sama nggak? Sama-sama air ya? Hah, bingung. Jadi air hasil reverse osmosis ya itu aman RO ya. Karena air reverse osmosis itu terbukti membunuh segala macam bakteri. Nah, jadi sebenarnya apa beda air ulang sama RO? Air ulang itu adalah air biasa yang sudah disaring. Nah, RO air ulang juga, tapi air ulang yang sudah di reverse osmosis, sudah diozonkan lagi, ya diozonkan lagi, kemudian sudah dibuang mineral-mineral yang tidak penting, jadilah RO. Kan saya udah katakan tadi. Nah, setelah RO menjadi heksagonal, itu adalah air RO yang diozonkan lagi, di reverse osmosis lagi. Nah, jadilah airnya adalah heksagonal, ya. Nah, ini dia. Apa beda air RO sama isi ulang? Sama, ya, H2O juga sama-sama air, tapi kandungan yang ada di dalamnya itu berbeda. Kalau air isi ulang itu adalah lebih banyak mineralnya dibandingkan dengan RO, ya. Oke, baik, terima kasih. Ada pertanyaan sampai di sini? Oh, ada Pak. Boleh, silakan. Begini Pak, kan waktu saya di Banda Aceh itu kan biasanya sering beli yang RO ya, air isi ulang yang RO. Dan saya lebih suka rasanya karena lebih manis. Kan kalau katanya kan Pak, kalau air mineral yang banyak mineralnya itu rasanya ada sedikit kayak manis gitu Pak. Nah, sedangkan kalau air mineral biasa yang air isi ulang itu kan katanya penyaringan apa ya, yang belum disaring seperti air RO, dan tapi rasanya itu masih kurang enak menurut saya Pak, kayak lebih manis air RO daripada air isi ulang. Itu bagaimana Pak? Ya, jadi gini, air kemudian air isi ulang itu air yang sudah diproses ya kan, yang sudah diproses menjadi air isi ulang, kemudian di osmosis, kemudian menjadi air RO. Nah, kenapa air RO itu lebih manis dibandingkan dengan air isi ulang ataupun juga heksagonal lebih tawar ya? Nah, sebenarnya pada air isi ulang itu dia banyak mengandung mineral dan kandungan lain. Ya, air mineral dan kandungan lain. Nah, ketika sudah di reverse osmosis, RO itu tinggal kandungan mineralnya. Ya, sudah hilang yang lain, kandungan-kandungan lain, tinggal mineralnya. Makanya kandungannya rasanya lebih manis. Benar, itu benar ya. RO itu lebih manis, benar. Nah, di heksagonal itu justru mineralnya sudah dihilangkan. Sudah dihilangkan lagi karena sudah di reverse osmosis lagi. Ya. Jadi dia sudah tingkatannya sudah menghilangkan beberapa mineral sehingga hanya beberapa kandungan saja. Tapi yang dikatakan Arsan itu benar, memang RO itu lebih manis daripada dengan air isi ulang, ya. Itu normal karena memang kandungan mineralnya lebih pure dibandingkan dengan air isi ulang. Air isi ulang itu tidak hanya mineral saja, tetapi ada kandungan-kandungan lain. Ingat, yang tadi kan saya katakan bahwa air mineral itu ujungnya ada umumnya, magnesium, ya kan, dan sebagainya. Ya, itu benar-benar Chef. Ya, itu bukan mitos, tapi itu fakta ya. Oke, baik. Ada lagi? Bapak, saya izin bertanya. Jadi Ya. kan saya pernah mendengar ada orang yang minum air isi ulang tuh dia bisa kena sakit ginjal gitu, Pak. Itu kenapa ya? Ya, seperti saya katakan tadi bahwa air isi ulang itu adalah air level yang paling bawah untuk kita minum. Ya, jadi dalam air isi ulang itu tidak hanya mineral saja, tapi ada kandungan-kandungan lain. Nah, itu tadi ada unsur-unsur lain yang ada masih di dalam air isi ulang. Nah, makanya ketika kita minum, semua makanan dan minuman yang kita makan itu akan disaring oleh ginjal. Nah, sakit ginjal, iya bisa karena airnya tidak bagus, tidak baik, ya. Jadi yang pertama tadi adalah ada kandungan lain di dalam air itu, tapi nggak kelihatan dengan mata.
Makanya dianjurkan kalau orang yang memang umur di atas 45 ataupun 50-an ke atas, mereka dianjurkan untuk minum minuman salah satunya aqua lah, standarnya aqua. Atau ada juga yang minum pH-nya yang lebih tinggi. Nah, kenapa? Karena memang kandungan menghindari dari kandungan-kandungan yang lain selain mineral. Karena kan dalam air itu tidak hanya mineral saja, ada kandungan-kandungan lain. Nah, air isi ulang ini banyak kandungan-kandungan lain yang masih tersisa di dalam air itu. Nah, ketika dia ozonisasi, masuk ke RO, airnya kan tinggal mineralnya saja yang ada di dalam air itu. Kandungan-kandungan lain sudah hilang. Nah, jadi memang kalau dibilang sakit ginjal dan sebagainya itu memungkinkan, ya. Banyak ya, bukan satu kasus, itu ada sekitar 100 dalam 1000 kasus. Jadi memang memungkinkan orang minum air isi ulang itu bisa menyebabkan sakit ginjal. Bisa ya, tapi tidak semua 100 dalam 1000 kasus yang terjadi. Ya. Memungkinkan karena ada kandungan-kandungan lain, karena tidak hanya kandungan mineral saja yang ada di dalam air isi ulang. Oke, ada lagi? Silakan. Kalau Anda mau lihat di beberapa air kemasan, Anda boleh coba dengan berbagai merek. Ya, saya sudah pernah coba beberapa merek. Memang dari beberapa merek, ada beberapa merek yang sangat bagus, ada juga yang tidak bagus. Ada merek yang tidak, yang asalan merek, Anda boleh simpan 6 bulan. Anda buka licin dia. Ada bahkan kuning. Dan lebih menarik lagi saya pernah dapat itu adalah air minum yang ada jentiknya. Ya, jadi itu salah satu menjadi perhatian khusus ya untuk air minum dalam kemasan. Anda boleh pakai air minum dalam kemasan sebenarnya, tetapi Anda juga harus lihat dari tingkat kesehatan yang mereka atur. Ya, seperti pertanyaan tadi ada yang menanyakan kenapa minuman yang seperti Equil itu lebih mahal? Itu tadi karena dia menjamin proses air minumnya itu adalah benar-benar baik dan sesuai dengan standar. Nah, proses standar ini yang menjadi harganya mahal. Ya, sama juga kayak aqua. Aqua ini sebenarnya adalah standarnya yang mahal. Ya, iseng-iseng Anda boleh lihat kalau Anda punya galon aqua, Anda lihat di bagian bawah itu ada circle yang seperti jarum bulat. Itu ada angka tahun dan juga ada angka bulan. Kalau Anda punya botol aqua yang tahunnya sudah terlalu lama, silakan Anda ganti, jangan Anda gunakan lagi. Kenapa? Karena di dalam botol aqua yang terlalu lama, nanti ada proses namanya adalah proses mikro plastik ataupun proses masuknya mikroplastik ke dalam air minum mineral. Ya, nggak apa-apa, silakan aja Anda daur Anda isi ulang, tetapi botolnya harus benar-benar juga bagus ya, karena kalau tidak bagus nanti efeknya ke Anda tidak merasakan saat ini, tetapi nanti 5 tahun ke depan Anda baru merasakan apa yang menjadi efek terhadap air minum yang Anda rasakan ya. Oke, baik, itu pesan saya terakhir. Ada yang mau disampaikan lagi sebelum saya tutup? Oke, baik. Fani, mana gambarnya? Fani berdiri dari bawah. Fani masih ada gambarnya? Oke. Oke, baik ya, kita foto ya. 1, 2. Sebentar sekali lagi. Ini jangan stres ya, ini foto, bukan ujian. Jadi silakan foto sesuai dengan foto. Oke, baik, 1, 2. Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Baik, keluar ya.